yang diadakan. Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Ya baik pemirsa Goes Indonesia, kembali bertemu dengan saya Hadi Samjah di Ngobrol Everywhere. Dan seperti yang disampaikan di awal, kita akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dan tamu kita pada kesempatan kali ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah UPTD Nilam Suri, di mana UPTD ini ada di bawah Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pemko Batam, yaitu Bung ataupun Bang Ahmad El Fasi. Apa kabar Bang Ahmad? Saya panggil apa? Ya. Fasi, Ahmad Fasi atau gimana? Banyak itu panjang. Apa aja deh. Apa aja? Boleh. Yang mana enaknya aja deh. Terima kasih sudah datang di kantor Goes Indonesia. Luar biasa nih menjadi tamu di Ngobrol Everywhere. Iya. Sehat kan? Iya, alhamdulillah. Banyak kesibukan mengurus biasa ngurus warga masyarakat nih. Ngurusin masyarakat ya. Bawah ini kan tentunya waktu nggak jelas, jam kerja juga nggak jelas. Oh gitu ya. Tapi gajinya jelas kan? Siap. Oke. Baik pemirsa Goes Indonesia, akan kita lanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Oke, siap. cara yang diadakan. Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Ya, kembali lagi bersama saya di Ngobrol Everywhere. Kita akan lanjutkan. Kita akan ngobrol seputar pelayanan sosial kemasyarakatan bersama Mas El Fasi yang tadi saya sudah kenalkan ke Anda. Mas Fasi, Ya. tentang UPTD Unit Pelayanan Teknis Daerah Nilam Suri ini. Ya. Mungkin ada juga sebagian pemirsa Goes Indonesia ataupun masyarakat Kota Batam belum paham tentang UPTD ini. Ya. Bisa di ini Mas, untuk mengawali obrolan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum pemirsa semua. Mungkin pada kesempatan ini saya Ahmad El Fasi dari UPTD P2 PMKS Nilam Suri. Oh panjang ya, ada panjang ya? Panjang nih. Ya. Oh. Jadi UPTD itu kepanjangannya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah. Oke, itu UPTD-nya. Oke. P-nya itu Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pusat Pelayanan Penyandang Kesejahteraan Sosial. Oke. Oh. Jadi P2 PMKS. P2 PMKS. Nah, namanya Nilam Suri. Nilam Suri. Nah, jadi namanya UPTD. Mungkin mudahnya masyarakat itu, saya pikir kalangan bawah lebih mengenal kami, karena sering ke sana gitu ya. Sering berinteraksi dengan kami. Jadi mungkin mereka lebih mengenal Nilam Suri daripada dinas sosial yang di gitu ya? Sekupang. Mungkin akan lebih populer lagi panti rehabilitasinya. Iya, akan lebih populer juga ya. Iya, populer. Nah, Oke. jadi Nilam Suri ini adalah satu unit pelaksana teknis daerah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Iya. Gitu ya. Jadi dinas sosial ini punya UPTD. Jadi lembaga di bawah dinas ya? Lembaga di bawah dinas sosial itu UPTD. Okay. Kalau lembaga di bawah dinas kesehatan Puskesmas. Oh UPT, betul gitu. UPT Puskesmas. Ya, Ya, untuk pelayanan kesehatan ya. Oke, siap. Nah, Nilam Suri ini berdirinya pembangunannya adalah sejak tahun 2010 dulu. 2010. Ya, 2010 itu dibangun untuk melakukan tempat sebuah wadah untuk dulu namanya begini ya. Ini sejarah nama dulu. Kita flashback ke namanya dulu. Oke, dulu namanya UPT PRS. PRS. UPT PRS Nilam Suri. Oke. Nah, UPT itu tetap sama unit pelaksana teknis. PRS itu Panti Rehabilitasi Sosial. Oh, Panti Rehabilitasi Sosial. Ya. Nah, ketika saya masuk, saya di 2017 akhir. 2017. Ini ada berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tentang otonomi daerah. Oke. Nah, jadi ada beberapa kewenangan kabupaten kota yang menjadi kewenangan provinsi. Oh, gitu. Dan ada kewenangan provinsi menjadi yang diberikan kewenangan kabupaten kota. Okay. Nah,
termasuk dalamnya itu. Ya, salah satunya panti itu akan dikelola oleh provinsi. Oke. Nah, jadi pimpinan waktu itu ngolah pikir seperti apa supaya kita ini tidak diambil alih oleh provinsi. Oh, gitu. Asetnya. Iya. Nah, akhirnya makanya kita dirubahlah namanya. Nomenklatur. Nomenklatur dirubahlah. Rubah nomenklatur namanya menjadi UPTD P2 PMKS. Jadi tidak ada bahasa panti lagi. Ya, tidak bahasa panti lagi ya. Nah, jadi waktu karena itu akan diambil ranahnya oleh ranah kewenangan provinsi. UPTD ini berada di bawah dinas sosial yang melakukan tugas job utamanya adalah upaya rehabilitasi. Ya, upaya rehabilitasi sosial. Tugas utama itu ya? Ya, tugas utama melakukan layanan rehabilitasi sosial kepada PMKS. Ke PMKS. Apa ini PMKS? PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS itu ada 26 kategori. Walaupun sekarang PMKS itu sudah diganti nama menjadi PPKS, pemerlu. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi diposisikan sebagai pihak yang memerlukan. Ya, memerlukan pelayanan gitu ya. Nah, itu ada 26 kategori. Ada 26 kategori termasuk anak telantar, anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, wanita tunasusila, fakir miskin, banyak sekali 26 kategori. Korban-korban kayak narkoba gitu? Enggak, itu tidak. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Nah, jadi lebih kepada anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum. Masuk juga ya? Masuk sampai juga. Suku adat terpencil, komunitas adat terpencil seperti kalau di Batam mungkin kalau masih ada itu adalah suku laut. Suku laut. Nah, itu masuk dalam kategori itu ya, 26 itu ya. Nah, concern kita dari 26 kategori itu tentu tidak semua. Betul. Tidak semua. Misalnya fakir miskin. Itu tidak di kita pelayanannya. Kemudian tapi secara umum 26 itu ada. Cuma ada bagian-bagian yang memang dipisahkan dari tupoksinya UPTD. Nah, kita di 2019 baru mendapatkan SK dari Kemensos untuk melakukan pelayanan ABH tadi. Nah, rehabilitasi ABH. Nah, ABH itu apa gitu? Itu misalnya. Ya, ini memang jangan-jangan anak buah hadis gitu. Ya, ABH itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan, oke. Baik. Nah, seperti apa case-nya? Jadi usia anak ada lagi 0 sampai di bawah 18 tahun. Oh gitu. Kategorinya ada ya? Ya, itu anak. Gitu ya. Anak 0 sampai di bawah 18 tahun. Nah, ketika usia anak yang melakukan kasus kriminal, itu adalah dikatakan ABH, anak berhadapan dengan hukum dari 0 sampai dengan di bawah 18. Berarti 17, sekian itu masih di bawah 17 plus 18 minus. Nah, itu usia anak. Nah, ketika usianya biasanya kalau anak ini pengalaman kita yang kita lihat adalah anak-anak SMP ya, usia-usia 16 malah 13 sampai dengan 17 ini cukup banyak di masyarakat. Kita lihat bahwa anak-anak ini melakukan tindak kriminal. Nah, menyangkut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak bisa untuk dipenjara seperti di lapas. Nah, walaupun ada ketentuan-ketentuan masa hukumannya, putusan hukuman berapa tahun, usia anak ini yang melakukan kriminal ini berapa tahun. Nah, ini banyak pertimbangan ketentuan di situ. Nah, jadi kita di 2019 itu lokus adalah untuk pelayanan ABH itu tadi. Lebih kepada pelayanan ABH itu. Nah, ABH itu naungannya itu adalah LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak. Sosial Anak, LPKS ya. Nah, jadi kita lebih merehabilitasi anak-anak. Nah, ABH ini dibagi 3 lagi. Ada lagi? Ada lagi. Turunannya ya. Banyak. Tapi gini, sebelum lebih jauh, nanti kita akan lanjut lagi karena kita banyak yang harus kita ungkap nih terkait masalah ini sangat menarik. Pemirsa Goes Indonesia, ini ternyata baru dibuka aja langsung membrudul semua masalah sosial kemasyarakatan. Baru tahu kita nih ada 26 kategori yang harus diurus oleh kawan dinas sosial terutama di Kota Batam dan sebagian besarnya mungkin ada di UPTD di Lamsuri. Kita akan ungkap terus setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik jadi Indonesia ini berapa ideologi? dua tahun ini memang
goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan lanjutkan kembali. Sangat menarik sekali nih berbicara tentang sosial kemasyarakatan, khususnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fasi terkait pelayanan yang diberikan oleh UPTD Nilam Suri ini. Oke, Mas Fasi, kita akan lanjutkan lagi. Sebetulnya ini perlu waktu khusus nih mengungkap tentang terutama ABH tadi. Sangat menarik karena memang secara umum mungkin ya di Batam sebagai kota, anggaplah udah mulai ke metropolitan ya, metropolis. Ini sosial kemasyarakatan termasuk juga di dalamnya masalah-masalah anak-anak. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak kita, terus di bawah umur terutama ya. Banyak anak-anak kita yang ya mungkin di jalanan, entah kadang menemukan mereka tertidur di emperan. Nah, kayak gitu, entah malamnya habis apa atau dia tidur kayak pulas kayak capek betul. Nah. Jadi pihak UPTD ini dalam menyikapi terutama ABH. ABH. Itu gimana? Oke, jadi saya lanjut tadi bahwa ABH ini turunan ada 3. Ya, turunan itu. Turunan. Nah, ABH ini adalah yang pertama itu anak pelaku. Anak pelaku. Nah, jadi pelakunya dalam sebuah case itu kan ada pelaku. Oke, itu ABH. Dan juga bisa dikatakan yang kedua itu adalah korban. Kan ada pelaku, ada korban. Dan yang ketiga adalah ada saksi dalam sebuah kasus. Gitu ya. Ada pelaku. Anak ini ada anak pelaku, anak korban dan saksi. Nah, spesifiknya adalah Nilam Suri ini melakukan layanan rehabilitasi kepada anak pelaku saja. Pelaku saja. Jadi, kalau korban mungkin yang lain. Kalau korban itu menjadi pilar juga di bawah dinas sosial itu lebih kepada rumah perlindungan sosial anak (RPS). Ada juga ya. Nah, itu untuk anak korban dan saksinya. Itu untuk perlindungannya ya. Untuk perlindungannya. Karena begini, misalnya dalam sebuah kasus pelecehan seksual, pelakunya adalah kita anggaplah saja anggap saja. Tapi memang tidak bisa kita generalisir bahwa pelaku itu hanya laki-laki. Kita anggap saja adalah pelaku laki-laki. Si A ya. Laki-laki. Seorang anak laki-laki. Nah, si anak perempuan ini adalah berbeda pola asuhnya, berbeda pola rehabilitasinya dengan kami. Nah, kalau kami anak pelaku itu lebih bagaimana upaya untuk merubah mentalnya, merubah perilakunya. Untuk pelaku ya. Untuk pelaku. Nah, kalau anak korban ini adalah bagaimana trauma healingnya. Supaya dia tidak merasa trauma. Trauma dengan mungkin sudah dilakukan suatu tindakan yang cukup keji gitu ya. Nah, ini trauma bagaimana dampaknya supaya dia keluar dari trauma dan dia menjadi sosok manusia yang bisa seperti dia depan. Betul, sampai ke depannya. Nah, anak pelaku ini bagaimana upaya-upaya kami ini adalah merubah mindset mereka, perilaku mereka untuk kembali kepada lazimnya seorang anak seperti apa? Seperti biasa normalnya gitu ya. Nah, kemudian di masyarakat juga kalau berbicara ABH ini ada juga anak rentan ABH. Anak rentan ABH. Nah, jadi itu maksudnya gitu. Rentan ABH ini apabila misalnya gini, ada indikasi, misalnya begini, seorang anak baik laki-laki atau perempuan malam minggu itu keluyuran. Itu pergi sore, balik mungkin 2 hari kemudian, tidak mau sekolah, gaul ke sana kemari gitu ya. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang rentan kepada ABH. Nah, yang dikatakan ABH ini adalah anak yang sudah memang bersinggungan kepada aparat penegak hukum. Baik polsek, baik kepolisian ataupun sudah di putusan pengadilan. Nah, seperti itu. Mas Fasi, kira-kira kalau seumpamanya kawan-kawan UPTD sendiri dalam hal memberikan terutama ABH yang pelaku yang pelaku itu mungkin juga pernah nggak dikaji sebenarnya? Ini singkat aja, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadikan penyebabnya itu? Apakah di lingkungan keluarganya atau lingkungan atau gimana? Secara general pengalaman kami menghadapi anak pelaku ini sebenarnya banyak faktornya itu adalah daripada peran pola asuh orang tua. Jadi lebih kepada dominannya di peranan asuh orang tua. Berarti di internal keluarga ya? Jadi artinya masalah sosialnya ini yang perlu kita kaji adalah peran fungsi bapak sebagai bapak bagaimana mendidik anak, peran ibu bagaimana untuk mendidik anak.
Nah, jadi lebih ini tidak dulu. jalan, fungsi sosial ini tidak jalan suami istri ini. Efeknya adalah anak. Efeknya ke anak. Anak. Jadi boleh dikatakan memang sangat kuncinya itu di keluarga dulu ya. Ya, penguatan keluarga. Keluarga dulu. Ya. Karena boleh jadi kalau keluarganya anggaplah ideal, saling memperhatikan, kecenderungan anak untuk bersosialisasi untuk lebih ini mungkin agak berkurang. Lebih bisa diminimalisir. Ditambah lagi mungkin faktor lingkungan berpengaruh juga ya. Ya. Nah, tadi kalau bicara ABH mungkin nggak akan selesai nih. Sementara yang harus kita obrolkan mungkin tentang UPTD-nya cukup banyak. Itu baru dari satu skopnya. Saya mau sampaikan dari satu skop tentang ABH aja akan panjang. Apalagi ditambah dengan yang lainnya belum nih. Terkait masalah kembali lagi ke masalah UPTD Nilam Suri. ABH anggaplah tadi bukan selesai ya. Sudah kita sebagian. Selain ABH, entah anak jalanan ataupun mohon maaf saudara kita yang mungkin kalau dipakai istilah itu gelandang ataupun itu gimana? Nah, kita berbicara layanan UPTD Nilam Suri lainnya itu memang menyangkut juga yang kita sampaikan tadi bahwa 26 kategori PMKS Itu ada anak jalanan, anak telantar, anak ABH dan macam-macam pengemis, gelandangan gitu ya di jalanan. Nah, saya sedikit bercerita ada mungkin sebuah gerakan di dinas sosial yang dicetuskan di dinas sosial itu menerapkan 3 sistem. Sistem pertama itu adalah penguatan database daripada DTKS. Nah, fakir miskin, bla-bla segala macam gitu ya. Poin yang kedua adalah kepada penerapan ataupun menciptakan satu tim, yaitu tim reaksi cepat yang ada di dinas sosial juga ya. URC lah. Ya, TRC kita namanya. TRC ya. TRC. Tim reaksi cepat ya. Tim reaksi cepat ini akan beroperasional secara 24 jam. Untuk menjemput. Untuk apa tuh? Saya mau tanya itu. 24 jam dia ngapain? Kasihan juga di kawan-kawan. Ya, tentunya ada shift ya, ada shift yang dibagi. Nah, tim ini sudah dibekali dengan hal-hal yang perlu diketahui dalam penanganan sosial. Nah, tim ini akan menjemput. Jadi baik ada masalah sosial seperti di jalanan, ada orang gila nih di jalanan. Telepon TRC, mereka siap jemput. Kemudian ada misalnya juga kita lakukan namanya razia ya di lampu merah ya, kita lihat di jalan di Kota Batam ini cukup banyak mulai pengemis, gelandangan ya, mungkin lagi viralnya adalah manusia silver. Ini menarik nih. Ada juga Spiderman. Saya sempat baca. Ada Spiderman. Macam-macam. Badut ya, badut itu ya. Nah, ini semua mereka dengan schedule yang sudah diskedulkan, mereka akan turun ke lapangan untuk membersihkan itu. Nah, membersihkan ini kata maksudnya apa nih? Dibersihkan atau gimana nih? Jadi kalau orang tanya, enak aja dibersihkan, diapain? Gimana? Kalau di jalanan ada pasukan kuning, ada yang penyapu jalan. Nah, dinas sosial dengan TRC-nya adalah melakukan penjangkauan, penjaringan. Jadi artinya mengamankan mereka dengan metode tertentu, mengamankan mereka, mengangkut mereka. Biasanya dengan kawan-kawan satpol ya? Koordinasi dengan satpol, mengangkut mereka, dan mereka ini didata dan dibawa ke Nilam Suri. Ke situlah dibawanya. Dibawanya ke sana. Jadi di sana ada juga tempat ataupun ini untuk mengumpulkan ataupun apalah gitu di sana ya. Kita ada shelter di sana. Ada shelter, betul. Kita ada shelter di sana untuk menampung segala yang dibawa ke kita. Apapun lah bentuknya. Ya, berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa. Itulah yang ada di jalan yang disapu bersih tadi. Nggak dibuang ke TPA kan? Ini soalnya kan jadi dibilangnya disapu bersih ya. Ini diangkut ke mobil kuning. Betul. Jadi dibawa ke sana, kita lakukan SOP ataupun prosedur yang sudah berlaku di kita dengan pendataan sampai dengan dia masuk ke shelter dan melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim Peksos kita di sana. Jadi di sana itu selain pendataan, terus ada pembinaan juga. Ya, jadi tahapannya mulai dari pendataan, kemudian kita akan mencatat barangnya, artinya dia masuk ke shelter itu dalam keadaan sudah clear, tidak membawa apapun barangnya, hanya bajunya saja.
kemudian kita merapikan rambutnya bagi laki-laki yang warna-warni ini. Dan termasuk itu ya, yang jalan itu anak-anak anak pang. Saudara kita anak-anak pang itu ya. Termasuk anak pang itu. Udah clear semua, kita berikan sosialisasi awal bahwa terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di UPTD dan segala macam, baru mereka kita berikan kesempatan istirahat dulu. Masuk ke shelter gitu ya. Nah, setelah itu baru tahapan selanjutnya adalah mereka akan dilakukan asesmen oleh Peksos. Nah, untuk mengetahui asesmen awal ini, untuk mengetahui mereka ini. Siapa tuh yang melakukan asesmen? Peksos, pekerja sosial. Pekerja sosial. Pekerja sosial di kita ada 3 orang. Peksos ini adalah mungkin masyarakat pada bingung ya, apa sih Peksos ini ya. Nah, jadi Peksos ini adalah sebuah profesi sebenarnya, sama dengan psikolog, sama dengan dokter. Dia adalah pekerja profesi sebenarnya. Advisor ya, mereka itu ya. Nah jadi mereka melakukan tugas-tugas dalam upaya langkah-langkah penanganan sosial itu adalah mereka yang lakukan. Mereka itu mitra kerjanya UPTD atau memang atau organiknya kita rekrut. Perekrutannya. Organiknya di di UPTD ya. Di UPTD ada Peksos, ada psikolog, ada tenaga rohaniwan, ada pengasuh, ada tim yang lain adalah staf admin. Jadi komplit ya, sesuai dengan kebutuhan standarnya lah ya. Sesuai kebutuhan dalam upaya melakukan program rehabilitasi. Itu kita penuhi SDM itu. Nah, jadi setelah di asesmen, di asesmen itu kan untuk menggali. Sebenarnya kalau dokter itu mendiagnosa apa sih masalahnya, penyakitnya kapan, seperti itu. Kira-kira mendiagnosa atau menganalisa ini semua dengan melakukan asesmen. Nah, setelah asesmen ini akan tahu, ini orang terlantar ini. Kemudian intervensi apa yang perlu dilakukan kepada seseorang. Nah, ini akan ada 10 orang, ya tentu ada 10 intervensi yang harus dilakukan. Nah, jadi intervensi itu akan kita list dan kita coba selesaikan satu demi satu. Kalau banyak orang, ya Peksosnya cuma 3 misalnya. Nah, ini tentunya kan butuh waktu untuk kita menyelesaikan ini. Menyelesaikan intervensi apa yang tepat untuk si A, si B, si C. Kalau secara ini, Mas Pasi, kan ada mungkin grafik juga ya, catatan. Kita ambil contoh lah, umpamanya tadi dari proses awal penjangkauan ya. Anggaplah razia ya. Mengangkut saudara kita ini ke sana, terus dilakukan prosedur standar pendataan sama asesmen dan ada selesai lah. Itu berapa lama tuh? Itu kalau masalah waktu sangat tergantung. Gitu. Nah, sangat tergantung dari permasalahan dari hasil temuan daripada asesmen tadi. Nah, kalau sudah ada hasil. Nah, ada misalnya contoh kasus seperti ini ya. Ketika dilakukan asesmen itu, ini ternyata orang terlantar. Kita mengupayakan kalau orang terlantar ini ditelantarkan apa menelantarkan. Nah, ini berbeda kasus. Apakah dibiarkan oleh keluarganya atau memang dia terlantar sendiri, menelantarkan diri sendiri? Artinya kalau orang telantar ini orang yang datang sebatang kara ke Batam, dia melakukan aktivitas pekerjaan mencari nafkah di sini dan pada satu ketika misalnya dia di PHK ataupun dia tidak bekerja lagi, dia tidak punya siapa-siapa di sini, tidak punya sebatang kara. Nah, ini kalau kasus seperti ini kita biasanya akan berkoordinasi dengan pihak lain, contohnya dalam hal ini yang pernah kita lakukan bisa dengan paguyuban. Paguyuban. Saya pernah menangani juga tuh. Nah, bisa dengan paguyuban dan juga bisa dengan Basnas. Basnas. Nah dengan Basnas ini kita mungkin kemudian dipulangkan ke daerah asalnya dia. Betul. Sesuai dengan mudah-mudahan dia punya identitas resmi, artinya KTP dia ada gitu kan. Yang repot kan kalau nggak ada punya identitas. Jadi itu orang yang terlantar. Kalau ditelantarkan, ini artinya kan ada keluarga di sini. Nah, yang mungkin notabene ada masalah keluarga yang tidak dianggap lagi. Berarti komunikasilah dengan pihak keluarganya. Nah, kita akan mencari alamatnya, akan kita panggil ataupun kita lakukan home visit untuk melakukan pertemuan dengan keluarganya. Gitu ya. Dan kita satukan mereka kembali, baik kakak adik, ibu dan anak atau bapak dan anak, ini kita coba satukan. Kalau di luar kasus baik itu terlantar atau diterlantarkan atau gimana, nah kan gini, yang tadi saya lanjutan pertanyaan saya itu,
kadang udah diangkut nih ke Nilam Suri. Tak lama kemudian mereka malah beroperasi lagi di itu. Apa tindakan itu? Itu banyak. Banyak ya? Kita terus terang itu banyak karena begini, sebenarnya kalau di jalan itu adalah dia mengemis, ya meminta-minta mengemis ataupun mengamen. Ini adalah kalau tahap awal kita akan coba asesmen itu ketika kita ketahui kita punya database dan ada keluarga yang menjamin, kita serahkan dengan kita edukasi kepada keluarganya. Nah, namun kadang akan ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Perasaan seminggu yang lalu kamu kesini dapat lagi ya. Nah itu. Ada punishment nggak buat mereka ini? Jadi pengalaman kita pernah kita beberapa kali seperti itu. Kita akan coba begini. Jadi kalau masuk yang pertama, ini kira-kira intervensi kita mungkin yang masih soft gitu. Oke. Masuk yang kedua, ini kita harus tingkatkan. Ibaratnya kalau obatnya dosisnya harus kita tingkatkan. Levelnya agak tinggi ya? Agak tinggi sedikit gitu ya. Nah, pernah kita lakukan itu seorang ibu gitu ya, ibu rumah tangga yang wilayah Lubuk Baja, Tanjung Uma. Itu sudah berkali-kali. Dan ini kita harus berpikir lebih ini intervensi apa yang harus kita berikan kepada seorang ibu ini supaya dia tidak akan keluar lagi, tidak akan ke jalan lagi. Nah, dan ibu itu ada keluarganya? Ada keluarganya, ada ibu bapaknya, suaminya, ada anaknya dan lengkap. Nah, kita lakukan namanya case conference. Case conference ini adalah sebuah tindakan rencana intervensi yang dilakukan oleh Peksos ini. Itu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Lurah, Pak RT, RW dan segala macam komponen daripada satu tempat. Ataupun kalau perlu dinas yang lain. Ketika itu kita juga melibatkan dinas pemberdayaan perempuan, kita melibatkan jadi ada lintas sektor ya untuk terlibat. Nah, tujuannya case conference ini adalah untuk membicarakan solusi apa yang bisa kita berikan intervensi kepada ibu ini. Artinya kita melibatkan para pihak nih, stakeholder yang lain. Luar biasa. Masih banyak nih harus kita bicarakan nanti. Oke. Nanti kecapean kita akan minum dulu. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan teruskan kembali obrolan kita sangat menarik sekali bagaimana penanganan masalah-masalah sosial di Kota Batam ini, terutama yang dilakukan oleh kawan-kawan dari UPTD Nilam Suri. Saksikan terus setelah yang berikut ini. Cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang goyang gitu, goyang. Ya pemirsa Goes Indonesia, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita seputar UPTD Nilam Suri dengan Mas Pasi, Kepala UPTD Nilam Suri, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pemko Batam. Mas Pasi, sebenarnya kebetulan kalau program Ngobrol Everywhere-nya waktunya terbatas juga. Cuma masalah narasumbernya luar biasa ini. Jadi harus diungkap soalnya nih. Iya. Tadi sampai tentang penanganan saudara kita yang dari jalanan. Terus juga ini kan masalahnya ada yang dilantarkan atau dia melantarkan diri sendiri atau terlantar atau gimana. Terus gini, saya pernah sering sih mendengar ini. Kalaulah seumpamanya gini, ada orang tua nggak perlu rata-rata gitu, tersesatlah di jalan, tersesatlah di suatu lingkungan. Kadang Pak RT nih izin ketua, ini ada warga ini. Nah, sementara diamankan dulu di polsek. Nah, itu terus kita harus gimana tuh? Di masyarakat itu kalau menemukan hal kayak gitu. Ini juga hal yang sering ditemui di masyarakat ya di Kota Batam, karena notabene kita adalah kota yang penduduknya sangat heterogen, sangat dinamis. Kehidupan untuk di Kepri ini adalah Batam ini menjadi satu tempat magnet ya buat semua daerah. Kita dan itu nggak bisa dipungkiri, pasti itu pasti seperti itu. Nah, jadi kalau memang masyarakat menemukan seperti itu, sebisa mungkin mengetahui dulu ini secara fisik dan mental sehat apa tidak. Kalau sehat fisik, sehat mental, artinya tidak ada gangguan macam-macam. Mungkin masyarakat boleh membawa itu langsung ke UPTD Nilam Suri. Nanti kita berikan call centernya, ya. Nah, pelayanan terhadap orang terlantar ini salah satu adalah di bagian 26 kategori itu kita akan layani. Nah, pengalaman kita dengan katakan ini adalah yang terlantar ini jompo lagi ya. Kita beberapa kali pernah melakukan penanganan ke mereka.
Karena di Batam ini belum ada panti jompo. Maaf, panti jompo yang pemerintah. Iya, pemerintah. Ada. Kalau yang yayasan itu yayasan mungkin ada. Ya. Nah, jadi kita akan coba lakukan pendekatan juga. Ya, prosesnya sama sebenarnya secara umum. Kita lakukan asesmen dan segala macam. Kita menelusuri keluarganya dan pernah pengalaman kami melakukan menerima seorang orang tua, kakek-kakek sudah usia mungkin 70-an. Dan ternyata setelah kita telusuri, dia itu ditelantarkan. Sama keluarganya. Sama keluarganya. Dibiarkan. Nah, jadi artinya setelah kita dalami, rupanya ketidakharmonisan hubungan anak-anak dan bapak. Dengan bapak. Ya. Dan si kakek ini anaknya punya di Australia. Ya. Sebenarnya sukses gitu ya? Sukses. Anaknya punya di Batam dan anaknya juga ada di Polsek di Padang. Nah, ini kan suatu hal yang cukup menarik ya. Namun si kakek ini tidak nyaman sama anak-anaknya. Nah, lebih nyaman di tempat kita. Namun kan tempat kita bukan panti yang secara kontinu terus-menerus. Di situ kita harus melakukan intervensi untuk penyelesaian masalahnya. Akhirnya kita pulangkan beliau ke Padang, ke kampungnya. Ke kampungnya dari itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus anggaplah ini khusus untuk yang saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Ataukah gila atau itu gimana? Di sana juga termasuk ya? Nah, gangguan jiwa ini itu masuk kategori penyandang disabilitas. Maksudnya disabilitas. Disabilitas. Ya? Nah, jadi tidak hanya fisik ini aja. Jadi disabilitas ini dibagi dua lagi. Siap. Cabangnya. Dua cabang ya. Dua cabang. Disabilitas. Jadi ada disabilitas fisik. Itu mungkin dengan kecacatan saudara-saudara kita yang cacat. Baik bawaan lahir ataupun belakang hari dan penyandang gangguan jiwa ini disabilitas mental. Jadi cacat mental. Cacat mental kalau bahasa kami adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Atau bahasa umumnya orang gila lah. Orang gila. Siap, singkat ya. Nah, jadi ODGJ ini itu memang penanganannya ada di Dinas Sosial, itu langsung di bawah bidang rehabilitasi sosial. Tidak di Nilam Suri. Ya, tidak di Nilam Suri. Ada bidang khusus ya? Ada bidang khusus mungkin banyak juga di situ ya. Jadi di Sukupang itu, di bawah dinas itu ada shelter untuk penampungan ODGJ ini. Khusus ya? Khusus. Itu di mana tuh? Itu di Sukupang. Di Sukupang. Jadi kalau ada masalah gangguan jiwa masyarakat, ini boleh koordinasi dengan pihak dinas sosial itu yang menangani langsung ODGJ ini memang harus diketahui juga oleh masyarakat umum. Ini kan kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak UPTD tadi. Bahwa kadang di lingkungan kita RT RW menemukan yang terlantar. Nah, berarti betul harus dicek dulu dari sisi mentalnya ya. Mentalnya kalau memang mentalnya sehat, bisa komunikasi minimal, terus itu mungkin diarahkan ke Nilam Suri. Tapi kalau selama mentalnya ada gangguan kayak gitu, ke Sukupang. Tetap dinas sosial juga ya. Nah, ini sering ini ditemukan di lapangan. Betul. Ini ditolak, umumnya karena kan mungkin masyarakat tidak paham dia harus kemana. Jadi mungkin melalui media ini juga kita perlu sampaikan Pak Wasi, Mas Wasi, bahwa jangan salah alamat loh. Kalau Anda menemukan warga kita yang terlantar di lingkungan Anda, minimal Anda bisa hubungi lurah atau camat ataupun polsek ataupun kalau dinas sosial ya berarti jangan salah alamat. Kalau memang tidak terganggu mentalnya ke Nilam Suri. Tapi kalau terganggu berarti ke dinas sosial tapi di unit yang lain. Baik, di akhir obrolan kita nih Mas Wasi, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan ataupun himbauan atau apa dari kawan-kawan UPT Nilam Suri ini. Ke pemirsa Goes Indonesia. Baik, mungkin yang pertama adalah kita ingin menyampaikan satu inovasi baru nih sebenarnya. Inovasi terkait UPTD. Silakan. Ada program baru di UPTD. Kita sedang menginisiatif ini untuk melaksanakan, yaitu nama programnya adalah layanan berbasis pemberian motivasi teman sebaya. Apa itu? Nah,
Layanan. Judulnya mungkin lebih singkatnya adalah pemberian motivasi teman sebaya. Oke. Pemberian motivasi teman sebaya. Teman sebaya. Apa itu? Kita khusus lokusnya adalah kepada anak ABH tadi. Anak ABH ini kan usia anak tadi ya. Usia anak. Jadi lebih concern ke situ ya? Ya. Untuk yang inovasi ini kita baru cetuskan program itu satu. Itu adalah mereka notabene anak yang anggaplah negatif lah. Mungkin sampah masyarakat, tidak ini orang tua. Nah, kita akan mencoba sumber kesejahteraan sosial yang lain untuk berpartisipasi. Contoh apa? Kita akan bekerja sama nanti dengan sekolah misalnya, dengan sekolah SMA, dengan SMK, sesuai dengan strata mereka usianya, usia sekolahnya, ataupun dengan ada forum anak, ataupun lembaga-lembaga stakeholder lain yang membawahi pembinaan pendidikan untuk anak, untuk kita ikut sertakan partisipasi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di sana. Jadi mereka akan datang ke sana untuk membuat kegiatan, baik motivasi, mungkin curhat. Jadi artinya secara psikis anak-anak yang di sana dengan anak-anak yang datang ini memberikan nilai, menularkan nilai-nilai positif. Mungkin dengan kawan-kawan OSIS. Jadi kan sebaya ini bahasanya anak zaman now ini nyambung. Betul. Itu inovasi yang sedang kita garap program untuk tahun ini. Kemudian mungkin pada kesempatan ini saya perlu juga menghimbau kepada masyarakat bahwa begini yang perlu kita sampaikan, ketika di jalan raya nih, ini baik bapak-bapak, ibu-ibu yang di jalan raya, ketika melihat ada misalnya pengemis, gelandangan, pengamen dan bla bla yang hidup di jalan, sebisa mungkin jangan memberikan kepada mereka. Jangan memberikan. Kalau dari kacamata kawan-kawan UPT ini, ini tak, ini menarik. Jadi begini. Kenapa nih? Secara sebenarnya perda kita sudah ada, perda di Kota Batam 2004 itu bahwa dilarang kawasan zona yang bebas dari gelandangan dan pengemis gitu ya. Nah, kenapa ketika mereka di jalan dan mereka meminta-minta dan itu masyarakat berkontribusi dalam menghidupkan mereka, jadi mereka akan tumbuh subur di situ. Menimbulkan aku dapat juga. Mereka akan dapat baik dari sisi uang ataupun mungkin makanan, itu tidak sebisa mungkin tidak diberikan di jalanan. Nah, kalau memang kita ada lebih, bukan tidak boleh memberikan, lebih tepat memberikan kepada orang yang lembaga, panti ataupun tetangga kita yang lebih membutuhkan, anak yatim dan segala macam. Intinya adalah kita memberikan tidak di jalanan. Tidak di jalanan. Karena kita lebih konsen kepada memberikan itu kepada orang yang sudah bekerja dengan bermartabat, namun tidak cukup. Daripada orang yang mengemis ini adalah tangan di bawah. Tapi yang dia secara fisik dia masih kuat, dia masih punya kemampuan untuk bekerja, tapi malas. Nah, jadi merubah mindset ini adalah pertama dari pencegahan penjangkauan tadi, dan upaya sebisa mungkin kita akan publish ke masyarakat untuk tidak memberikan ke jalan ini, supaya mematikan roda perputaran. yang dicat apa? Silver itu. Itu dia. Padahal sehat secara jasmani, itu dia. Secara fisik sehat. Jadi mindsetnya yang dengan tulisan saya mau pulang ke mana? Macam-macam. Cari ongkos. Oke, yang lain, Mas Pasi? Mungkin hal ini juga kita perlu share juga ini. Ada call center kita yang dapat dihubungi oleh masyarakat mungkin khususnya kepada masyarakat yang melihat ataupun mengalami baik tetangganya atau anaknya ketika anaknya ini tidak sesuai dengan perilaku anak misalnya ya. Ada call center khusus. Ada call center boleh dihubungi ke 0821 6958 6060. Nanti kita di itu juga. Nanti ada call center khusus untuk penanganan warga masyarakat, penanganan masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Pasi terkait penanganan kesejahteraan sosial di lingkungan terutama di Kota Batam ya. Ada lagi Mas Pasi yang ini sebenarnya banyak. Cukup banyak sebenarnya kalau bicara. Jadi ini sebenarnya ngobrol kentang nih, kenyang tanggung nih. Tapi next time Mas Pasi mungkin menjadi tamu saya lagi di Ngobrol Everywhere dengan tema yang lain mungkin yang lebih spesifik tentang kesejahteraan sosial ataupun UPT Nilam Suri di lain waktu.
Siap ya? Ya, Oke. siap. Makasih. Baik pemirsa Goes Indonesia, terima kasih tadi sudah menyimak obrolan kami, saya dengan Mas Fasih dari UPT Nilam Suri tentang bagaimana kawan-kawan UPT itu menangani masalah-masalah sosial di lingkungan kita terutama Kota Batam, baik dari 26 kategori tidak belum semua dibahas tadi. Namun demikian mudah-mudahan ini menjadikan sharing atau informasi buat Anda. Barangkali Anda menemukan hal yang tadi di kasus-kasus yang kita obrolkan tadi di lingkungan terdekat Anda. Saksikan terus Ngobrol EPWR bersama saya di episode-episode yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.